Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai teori dan konsep dasar kurikulum. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya. Baiklah, saya sebagai moderator dengan nama Dia Afifal Fayed dengan NIM 200335051. Kemudian rekan saya Widya Sri Aprianti dengan NIM 200335036. Yesi Ramadhani dengan NIM 2003339 dan Etri Alga Frimesti dengan NIM 2003341. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya, Widya Sri Aprianti, mengenai pengertian dari kurikulum. Pada Widya, disilakan. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya Widya akan mempresentasikan materi pertama yaitu mengenai konsep dasar kurikulum. Jadi, kurikulum merupakan salah satu bagian penting terjadinya suatu proses pendidikan, karena suatu pendidikan tanpa adanya kurikulum akan kelihatan amburadul dan tidak teratur. Rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi, pengertian kurikulum ini secara luas tidak hanya merupakan mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan belajar siswa, kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi segala hal yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diterapkan. Sementara itu, kebijakan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dan dalam Kamus 1857, secara mengambang kurikulum diartikan sebagai rencana sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas dan mendapatkan ijazah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelesaian kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Widya Sri Aprianti yang sudah menjelaskan apakah itu kurikulum. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai prinsip kurikulum yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Etri Alga Frimesti. Kepada Etri, disilakan. Baiklah, terima kasih waktunya moderator. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip kurikulum. Dalam kurikulum kita juga memiliki prinsip atau landasan kurikulum. Kurikulum sendiri adalah rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan yang cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun yang menjadi prinsip atau landasan dalam pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu landasan atau prinsip filosofis. Nilai filosofis akan memuat nilai-nilai ideologis yang berlaku di masyarakat
nilai ideologis negara kita adalah Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila seharusnya digunakan dalam komponen utama dan aspek landasan pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Maksud dari landasan sosiologis ini adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat. Ini juga penting dipakai sebagai landasan pengembangan kurikulum, terutama untuk penguatan organisasi materi. Misalkan saja sekolah-sekolah non-formal mengabaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, maka sekolah itu tidak akan diminati oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu prinsip psikologis. Prinsip psikologis anak ada karena yang kita didik atau yang kita kembangkan yaitu peserta didik. Dan yang kita fokuskan adalah bagaimana mengembangkan kemampuan peserta didik apabila seorang mengabaikan hal tersebut. Maka bisa jadi ketika guru tersebut menyampaikan materi, para peserta didik tidak paham dengan yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang keempat yaitu hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan adalah sebuah pengembangan kurikulum dengan kekuatan hukum pengetahuan. Kurikulum ini akan terus berjalan dan dilaksanakan, serta penguatan yang terjadi dalam waktu tertentu. Sekian, kembali kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dari kurikulum itu sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yesi Ramadhani. Kepada Yesi disilakan. Baik, terima kasih moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Ada 3 konsep tentang kurikulum, di mana ketiga konsep ini merupakan pendapat dari Sukmadinata. Yang pertama itu kurikulum sebagai substansi. Maksudnya adalah kurikulum adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran bagi murid-murid di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, yaitu kurikulum sebagai sistem. Maksudnya adalah kurikulum ini menjadi bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Dan yang ketiga adalah kurikulum sebagai bidang studi. Maksudnya adalah kurikulum ini merupakan kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Dan tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulumnya. Selanjutnya, dimensi kurikulum. Ada beberapa dimensi dari kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang keempat, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi dalam pendidikan.
Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yesi yang sudah menjelaskan dan memaparkan mengenai dimensi dan juga fungsi dari kurikulum itu sendiri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa saja sih peranan dari kurikulum. Dalam sistem pendidikan, kurikulum merupakan komponen yang sangat penting, sebab di dalamnya bukan hanya menyangkut tujuan dan arah pendidikan saja, akan tetapi juga pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa, serta bagaimana mengorganisasi pengalaman itu sendiri. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, menurut Omar Hamalik, paling tidak kurikulum memiliki 3 peranan. Baiklah, peranan yang pertama yaitu mengenai kritis dan evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang aktif dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu kepada peserta didik perlu adanya penyesuaian, yakni disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini. Kemudian, peranan kurikulum kedua yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif ditunjukkan karena adanya perubahan dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peranan kreatif menekankan agar kurikulum juga mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat, masa kini, dan masa yang akan datang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi yang ada pada dirinya guna memperoleh dan mendalami pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kemudian adanya peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal generasi muda yang dimaksud adalah para siswa nantinya. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi kepada masa lampau. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial. Baiklah. Selanjutnya, yaitu mengenai komponen-komponen dari kurikulum. Dari yang kita tahu, salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dari itu, kurikulum mempunyai komponen pokok dan juga komponen penunjang. Dan para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang kita gunakan saat ini adalah komponen yang dikemukakan hanya 4 komponen kurikulum. Yang pertama yaitu adanya tujuan kurikulum, yang kedua komponen isi atau materi dari kurikulum itu, yang ketiga strategi pelaksanaan kurikulum, dan yang keempat evaluasi kurikulum. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 2 pada hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan gimana dia? Iya, bentar. Ini di-end dulu. Udah aku pause. Untuk pertanyaan tuh, apa sih yang ditanyain tadi? Pertanyaan Anggun, Vila, sama Putri. Apa bilang kayak
Baiklah, Bapak, kami pada diskusi tadi gitu ya. pada diskusi tadi pagi. Tadi ada diskusi di pagi hari tadi. Apa sih? Ada diskusi tadi. Ya, tadi. Putri Anggun, Ricky Villa, sama Putri Ramadhania. Masih ingat pertanyaannya kan? Masih. Aku nyatat tapi setengah-setengah. Baik, mari kita mulai. Oke. 1, 2. Ya. Baiklah, dari hasil diskusi tadi pagi, terdapat 3 pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita, yaitu yang pertama dari Putri Anggun Sari, yang kedua dari Muhammad Wiki Villa, dan yang ketiga dari Putri Ramadhani. Untuk pertanyaan pertama, yaitu dari Putri Anggun Sari, akan dijawab oleh Widya. Kepada Widya Sri Aprianti, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Putri Anggun Sari, yaitu pertanyaannya, dari 3 konsep kurikulum tersebut, apa penyebab adanya konsep-konsep 3 tersebut? Baiklah, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan peranan kurikulum. Peranan kurikulum itu sendiri terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Peranan konservatif di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda di Indonesia. Peranan kreatif pada era global di dunia ini, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tetapi juga dapat bertahan pada masa depan. Peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dengan mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa dalam kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Sekian dari jawaban dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Widya Sri Aprianti atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Muhammad Wiki Villa yang akan dijawab oleh Yesi Ramadhani. Kepada Yesi, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Yesi Ramadhani akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara Muhammad Wiki Villa, di mana pertanyaannya adalah, jelaskanlah kaitan antara kurikulum, pendidikan, dan juga pembelajaran. Baiklah, kurikulum, pendidikan, dan pembelajaran itu saling berkaitan erat antara satu sama lainnya, yaitu di mana pendidikan adalah goal atau tujuan yang dicapai atau bisa juga disebut sebagai sasaran jangka panjang untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dan berprestasi. Dan jika kita analogikan, pendidikan adalah suatu bagian yang terbesar, dan di dalamnya itu ada kurikulum sebagai bagian kedua yang terbesar. Di mana kurikulum di sini berperan sebagai program atau suatu sistem yang digunakan untuk tercapainya suatu pendidikan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran, di mana pembelajaran ini merupakan bagian terkecil dan berperan sebagai proses, di mana
Proses ini adalah suatu bentuk implementasi dari kurikulum itu sendiri, sehingga tercapailah suatu pendidikan. Itulah kaitan antara kurikulum, pendidikan, dan juga pembelajaran. Sekian, terima kasih. Saya silakan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Yesi Ramadhani. Untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Putri Ramadhani yang akan dijawab oleh Etri Alga Frimesti. Kepada Etri, disilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri Ramadhani. Yang pertanyaannya adalah, apakah kurikulum bersifat tetap sedangkan pendidikan berubah setiap tahunnya? Jadi, kurikulum ini tidak bersifat tetap, karena pendidikan juga tidak bersifat tetap di Indonesia, terutama. Di Indonesia, sudah terjadi beberapa kali pertukaran kurikulum dimulai sejak tahun 1947 sampai dengan 2013. Perubahan kurikulum ini sudah mencapai lebih dari 7 kali karena mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum akan berubah karena pendidikan di Indonesia juga semakin ke depan semakin maju, terutama dengan perkembangannya teknologi. Jika teknologi sudah berkembang, maka tidak mungkin kita menggunakan kurikulum yang lama. Sedangkan pada masa dulu, teknologi sangatlah minim, jadi sistem pendidikannya juga bersifat minim juga. Jadi, sampai sekarang kurikulum itu sering melakukan perubahan sampai dengan kurikulum 2013. Bahkan sekarang juga sudah berlaku kurikulum Merdeka Belajar. Jika pendidikannya berubah, maka sistem kurikulumnya akan berubah. Sekianlah penjelasannya dari saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Etri Alga Frimesti atas penjelasannya. Sekian hasil diskusi dan tanya jawab dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.